Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dijalankan di Kabupaten Sumedang. Berawal pada masa pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk membatasi setiap aktivitas di luar rumah, masyarakat harus menjalankan hampir seluruh aktivitas di rumah, seperti bekerja, belajar, termasuk melaksanakan ibadah. Situasi ini berdampak tidak hanya pada sektor ekonomi, namun sektor lainnya, termasuk pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Agus Wahidin SPD MSI, merasa resah, merasa gelisah, kemudian beliau berinovasi dengan strategi komplementer 7 metode pembelajaran. Yang kemudian ketika sudah berangsur pandemi membaik, dikeluarkanlah holistik integratif. Dan yang selanjutnya, setelah pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara 100%, maka di Kabupaten Sumedang diterapkan kurikulum yang berbasis PTSS, yaitu Program Transformasi Sekolah Simpati. Apa itu dan bagaimana implementasinya? Mari kita saksikan. SK7MP terdiri dari 1. Pembelajaran tatap muka terbatas, 2. Digital, virtual, medsos berbasis internet, 3. Pembelajaran tematik berbasis praktek, 4. Modul atau LKS, 5. Guru kunjung atau guru lingkungan atau TLC atau parenting, 6. Televisi atau radio, 7. Pembelajaran dengan penugasan berkala dan terukur. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Asalnya, sebelum pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran dilakukan secara belajar dari rumah atau BDR. Tetapi setelah pandemi berangsur membaik, maka dilaksanakanlah pembelajaran tatap muka. Setiap sekolah boleh memilih dan menyesuaikan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Boleh 33% bergiliran ataupun 50% bergiliran. Berikut adalah pelaksanaan atau implementasi PTMT di SMP Negeri 7 Sumedang. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, setiap sekolah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan guna menjauhi terjadinya penularan COVID-19. Begitupun yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Sumedang. Prokes tetap dijalankan secara ketat. Untuk yang berikutnya, yang kedua adalah digital atau virtual atau medsos atau berbasis internet. Di sini, baik guru maupun siswa bisa menggunakan WhatsApp Group, melalui Zoom ataupun Gmeet atau melalui Google Classroom, yang semuanya ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Untuk di SMP Negeri 7 sendiri, kami menggunakan WhatsApp Group, kemudian menggunakan juga YouTube. Konten YouTube dibuat oleh guru sendiri menggunakan studio pembelajaran. Untuk di SMP Negeri 2 Sumedang, pembelajaran dilaksanakan secara blended. Dan yang berikutnya adalah nomor 3 adalah pembelajaran tematik berbasis praktek. Pembelajaran tematik terintegrasi berbasis proyek merupakan model alternatif pembelajaran yang berintegrasikan semua mata pelajaran dengan tema sebagai payung dan proyek sebagai medianya. Untuk tematik berbasis praktek di SMP Negeri 7 Sumedang sendiri, kami mengangkat mengenai praktek menanam sayur-sayuran, kemudian praktek membuat camilan dari umbi-umbian, dan membuat proyek pompa air tanpa listrik. Untuk di SMP Negeri 2 Sumedang, ada beberapa proyek yaitu pembuatan terong crispy, praktek membuat lilin aromaterapi, budik damber, kemudian budidaya tanaman sayuran, serta lain sebagainya. Nah, untuk di SMP Negeri 1 Cisarua, pembelajaran berbasis proyeknya yaitu membuat telur asin.
Prosesnya adalah sebagai berikut. Ya, semua siswa dilibatkan dalam pembelajaran proyek. Dan selain membuat ruang Cisarua pun pembelajaran tematik berbasis proyek yaitu membuat sapu lidi yang nantinya akan berguna untuk menjaga kebersihan di sekolah, yang kemudian adalah membuat tempat sampah dan berkreasi menurut kreativitas masing-masing. Untuk pembelajaran yang keempat adalah pembelajaran menggunakan modul atau LKS. Nah, pembelajaran modul atau LKS ini diusahakan tidak memberatkan orang tua, yang penting mengandung petunjuk-petunjuk yang jelas untuk pembelajaran. Ya, di SMP Negeri 7 kami menggunakan modul yang dihasilkan dari penyederhanaan hasil remukan dari MGMP. Kemudian untuk kelima adalah guru kunjung atau guru lingkungan atau TLC atau parenting. Nah, atau yang biasa dikenal juga dengan home visit, merupakan kunjungan guru ke rumah peserta didik atau ke daerah tertentu di mana peserta didik dalam kelompok kecil berada. Ya, berikut adalah dokumentasi dari home visit oleh guru-guru di SMP 7 Sumedang. Dan yang berikut adalah home visit oleh guru-guru di SMP 2 Sumedang. Ya, untuk yang berikut ini adalah guru kunjung di SMP Negeri 1 Cisarua. Untuk pembelajaran yang keenam adalah pembelajaran melalui televisi atau radio. Ya, televisi atau radio dan media lainnya merupakan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan melalui 6 jenis media pembelajaran, baik cetak maupun elektronik. Nah, di SMP Negeri 7 sendiri di sini penggunaan TV dan radio yaitu TV siswa menonton di SMTV di TVRI, dan untuk radio siswa mendengarkannya melalui radio RKS. Ya, untuk di SMP 2 Sumedang, guru bahasa Inggris melakukan pembelajaran secara langsung di SMTV dan para siswanya menonton dari rumah. Untuk yang ketujuh adalah penugasan berkala dan terukur. Penugasan berkala dan terukur merupakan cara dalam PBM dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik oleh guru untuk mendukung metode yang lainnya. Ceramah, inquiry, diskusi, dan tanya jawab. Nah, penugasan berkala dan terstruktur sendiri adalah merupakan ulangan harian atau ulangan mingguan, bulanan, tetapi guru tidak diperkenankan memberikan tugas yang berlebihan tanpa terukur hasilnya. Ya, salah satu contohnya adalah penugasan berkala dan terukur di SMP Negeri 7 Sumedang. Ya, ada penugasan konsep tekanan udara, bisa dilihat di konten channel YouTube berikut, ya linknya. Kemudian drama bahasa Sunda Timun Mas, kemudian penugasan masing-masing mapel, contohnya bahasa Indonesia, ada di sheet berikut. Ya, kita lanjutkan untuk penjelasan terkait pelaksanaan holistik integratif. Pelaksanaan pembelajaran holistik integratif melibatkan pihak luar atau tenaga ahli. Para siswa mendatangi langsung ke tempatnya. Ya, berikut adalah implementasinya. Untuk di SMP Negeri 7 Sumedang sendiri, tema yang pertama adalah mengenal lingkunganmu. Siswa dibawa untuk mengenal lingkungannya, berjalan-jalan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, melihat potensi-potensi yang ada. Kemudian, untuk proyeknya, siswa menggambarkan denah lingkungan tempat tinggal siswa. Ya, untuk yang berikutnya di SMP Negeri 6 Sumedang. Nah, untuk yang pertama adalah kegiatan sholat duha untuk meningkatkan imsak yang dilaksanakan di Desa Girimukti. Ya, kegiatan yang kedua adalah kegiatan senam aerobik untuk meningkatkan imun tubuh di Desa Mulyasari. Kegiatan holistik integratif yang berbeda dilaksanakan di tempat yang berbeda. Untuk kegiatan pembuatan data dekoko untuk menggali potensi siswa dalam kewirausahaan dilaksanakan di Desa Padasuka. Nah, ini sesuai dengan kearifan lokal di Desa Padasuka sendiri. Untuk kegiatan pembuatan layang-layang, meningkatkan kreativitas siswa di Desa Sirna Mulia. Desa Sirna Mulia ini sendiri dikenal dengan desa penghasil layang-layang yang biasanya dikirim ke berbagai kota yang ada di Jawa Barat.
Menarik bukan? Ya, yang ini berikutnya adalah pelaksanaan holistik integratif di SMP 2 Sumedang dengan tema penanaman 1000 pohon. Siswa-siswa diajarkan untuk cinta lingkungan dan menanami pohon di lahan-lahan yang memang sudah disediakan. Ya, yang berikutnya adalah proyek atau pelaksanaan holistik integratif dengan bekerja sama dengan Kodim. Nah, di sini adalah temanya pembuatan bios. Ya, bios itu apa? Pembuatan pupuk yang akan meningkatkan kembali kesuburan tanah yang memang sudah tidak bisa ditanami. Ya, pihak SMP Negeri 2 Sumedang bekerja sama dengan Kodim. Baik, yang ketiga adalah pelaksanaan PTSS, Program Transformasi Sumedang Simpati. Ya, pembelajaran di Kabupaten Sumedang ini memang sudah mencetuskan Merdeka Belajar lebih awal sebelum keluarnya kurikulum mereka. Adapun seperti apa PTSS ini? Mari kita lihat. Ya, yang akan kami jelaskan terdiri dari pelaksanaan pembelajaran atau intrakurikuler, pelaksanaan program pembiasaan, dan pelaksanaan P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Implementasi di pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler. Pelaksanaan pembelajaran manfaatkan pembelajaran studio untuk membuat video mengajar yang kemudian nanti akan di-share kepada siswa untuk belajar secara daring. Nah, yang kemudian pembelajaran secara langsung pun dilaksanakan di dalam kelas dan tetap mengusung bahwa siswa itu merupakan dalam memimpin pembelajaran. Nah, hampir di setiap sekolah di Kabupaten Sumedang mempunyai studio pembelajaran untuk membuat video pembelajaran. Matahari sebagai pusat tata surya. Ya, baik. Yang Sementara miliaran pelaksanaan program pembiasaan. Ya, di berbagai sekolah di Kabupaten Sumedang dilaksanakan program pembiasaan. Kami ambil sebagai contoh di SMP Negeri 7 Sumedang dengan program Spenzu Beken, Believe, Knowledgeable, and Normative. Dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu memiliki program pembiasaan yang berbeda-beda. Ya, terutama pada program hari Selasa dan hari Jumat. Di sini ada masing-masing tiga program yang dilaksanakan secara bergiliran di masing-masing kelas. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berliterasi. Kemudian untuk pembiasaan yang baik yaitu BOTRAM atau sarapan bersama. Kemudian ada juga untuk pembiasaan baik terkait olahraga yaitu senam pagi. Ya, untuk hari Jumat, siswa-siswa diajarkan mengenai cinta kebersihan yaitu dengan membudayakan Jumat bersih. Nah, kegiatan keagamaan seperti mengaji Al-Quran membiasakan siswa-siswa untuk selalu mengaji. Dan membiasakan siswa juga untuk melaksanakan sholat duha. Baik, yang ketiga adalah pelaksanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 di Kabupaten Sumedang sendiri bisa dilakukan secara per minggu atau per hari ataupun juga per blok. Ya, di SMP Negeri 7 Sumedang sendiri mengangkat P5 dengan tema Tambulan Pot, yaitu tanam buah dalam pot. Nah, prosesnya dimulai dari perencanaan sampai dengan pembuatan, juga dengan pelaporan, dan hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk poster, ya, dalam bentuk poster, flyer, ataupun media lainnya yang kemudian akan dipresentasikan dan juga menggunakan juri untuk penilaiannya. Dan di bagian akhir pelaksanaan P5 dilaksanakan dokumentasi foto bersama tiap angkatan yang menunjukkan bahwa siswa itu terlibat dan sangat berbahagia dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Ya, untuk di SMP Negeri 2 Sumedang sendiri mengusung tema membuat sayap untuk kostum karnaval. Ya, di sini para guru dan siswa bekerja sama untuk membuat sayap untuk kostum karnaval. Sangat menarik bukan? Mereka mengeluarkan ide-ide yang sangat kreatif sehingga menghasilkan produk yang sangat menarik. Baik, itulah merupakan penjelasan implementasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Nah,
Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.